Ini aneh nih. Apa ini? Apa namanya? Raking mereka, TNI Polri dari kemarin. Pak Iman dan nanti yang seremonial untuk menerimanya. Siap. Pak Iman perkenalkan Pak Iman, Pak Ruli, Pak James. Pak Iman. Kita seremonial ya Pak ya. Siap. Pak Iman, saya datang dengan Bapak Dr. Ruli Panabean dengan tim. Kami adalah tim hukum Jabar Istimewa. Ya, dari sekian ratus pengacara ya, yang ada di Jawa Barat, bahkan tersebar di 27 kabupaten kota. Kami kurang lebih 1.500 anggota yang mengawal ada di tim hukum Jabar Istimewa. Kami datang, kami sudah berkirim surat, sebenarnya kami sudah koordinasi dengan ADC ya, dengan Sespri bahwa 3 hari lalu bahwa kami akan ada isi, ternyata Pak Kapolda lagi rapim ya. Betul. Hari ini ya. Ya mohon maaf nggak apa-apa karena kami sudah terjadwal, karena kami padat acara juga, kita sama-sama menghargai. Tujuan kami datang ke sini ingin memberikan dukungan kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Jabar, terkait dengan viral dan sedang maraknya kasus galian ilegal ya, tambang ilegal di Jawa Barat sini yang berjumlah 176 ya, yang menurut data ini, bahkan menurut kami lebih dari situ, tapi data sementara dari Dinas Sumber Daya Mineral itu 176 gitu ya, menurut kami lebih. Kami ada kajian hukum Pak Iman ya, ada kajian hukum dari tim hukum Jabar Istimewa tentang bahwa tambang ilegal ini selain melanggar Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Lingkungan Hidup, bahwa ini jelas-jelas sudah merugikan keuangan negara. Oleh karena sudah ada yang beroperasi sekian puluh tahun, bahkan ada yang 14 tahun, ada yang 20 tahun beroperasi tanpa ada sentuhan dari aparat penegak hukum. Tentu ini kami meminta dengan momen yang baik ini Polda Jabar untuk menyambut baik ya atensi dari tim hukum. Kami akan dukung full gitu kan, untuk dapat dilakukan tindakan dikaitkan dengan undang-undang korupsi, karena ini jelas-jelas kerugian negara itu sudah nyata, bukan lagi asumsi tetapi sudah nyata, karena sekian puluh tahun selama mereka beroperasi, mereka menikmati fasilitas negara, mengambil alam, sumber alam milik negara, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 33 ya, ayat 3, bumi, air dan segala isinya yang terkandung di dalamnya adalah milik negara ya, dikuasai oleh negara ya. Jadi kami datang untuk memberikan dukungan kepada Polda dan mengharapkan Polda Jabar ya untuk mengusut tegas tambang ilegal ini. Khususnya ada satu informasi Pak Iman, kami minta serius ditanggapi, adalah tentang ada dugaan tanah milik salah satu BUMN ya, dalam hal ini PT Perkebunan daerah Subang. Ya, bagaimana tanah milik BUMN dipakai menjadi tambang ilegal? Ini tentu ironis. Kami minta ini diusut secara tuntas dan juga clear. Bahkan kami akan kawal ini bersama-sama dengan tim penegak hukum, khususnya dari Polda Jabar, supaya bisa dilakukan dengan transparan dan untuk kita ketahui bersama dengan masyarakat. Mungkin Bang Ruli ingin tambahkan? Cukup Pak. Ya, saya tambahkan sedikit mungkin kenapa ini potensi korupsi, nggak bayar pajak Pak. Ya kan? Walaupun itu tanahnya milik, katakanlah milik SHM, tapi tetap Pak izin segala macam kan harus jelas itu. Jadi kadang-kadang Pak ya, dia izinnya di daerah A, nambangnya mah di B ya. Misalnya itu. Atau izinnya cuma 2-3 hektar, faktanya bisa puluhan hektar. Ya, kayak gitulah. Jadi ya itulah yang meminta mohon pada Kapolda dan jajarannya untuk menindaklanjuti, itu aja tambahan.
Oke, mungkin kami akan serahkan ini ya. Gitu ya. Bapak sebelumnya Ya. saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya Bapak ke sini. Namun mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan kami Bapak Kapolda Jabar sekarang memang lagi ada kegiatan Rapim TNI Polri pada Jakarta. Kemarin sih sebetulnya berangkatnya karena 2 hari dan sekarang beliau masih ada di Jakarta. Siap. Siap. Sebelumnya ya untuk sementara mungkin apa yang ini kita sampaikan ke beliau. Nanti ada kedatangan dari Bapak-Bapak sekalian, kado dan mungkin ini suratnya nanti saya terima. Siap. Untuk disampaikan ke beliau. Siap. Gitu. Terima kasih ya Pak Iwan ya. Siap. Kita foto. Ya. Ini kajian hukum ya. Kami Mohon izin Bapak 1, 2, Kasih. 3. Mungkin kita nggak lama juga nih Pak, langsung pamit ya. rekan-rekan sekalian, saya bersama dengan teman-teman tim hukum Jabar Istimewa bersama dengan Bapak Dr. Ruli Panggabean dan rekan-rekan kami lebih dari 50 orang advokat yang mewakili pengurus ya tim hukum Jabar Istimewa yang berjumlah kurang lebih se-Jawa Barat dari 27 provinsi kabupaten dan kota di Jawa Barat ya. Itu 1000 lebih anggota yang terlibat di dalam tim hukum Jabar Istimewa ini. Tentu kami datang ke sini pertama beraudiensi dengan pihak Polda Jabar ya, terkait dengan tambang ilegal yang marak saat ini dalam pemberitaan. Kami menyerahkan kajian-kajian hukum yang kami sebut di dalam bahasa hukum itu biasanya legal opinion ya. Kami menyusun legal opinion ini untuk membantu pihak Polda Jabar dan habis ini kami akan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk mendesak hal yang sama ya, bahwa menurut data yang kami terima saat ini di Jawa Barat ada 176 tambang ilegal ya, menurut kami lebih. Ini kan menurut data dari Dinas Sumber Daya Mineral Jawa Barat ya. Dan ini sungguh ironis buat kita bahwa tambang-tambang ini berjalan sudah sekian puluh tahun dibiarkan, selain merusak lingkungan hidup dan ini jelas merugikan keuangan negara karena mereka selama ini beroperasi sekian puluh tahun tidak memberikan kontribusi baik itu pajak, pendapatan bagi negara. Jadi kami tadi dorong kepada pihak Polda Jabar bahwa kerugian negara yang ditimbulkan dari tambang ilegal ini adalah bukan asumsi, bukan prediksi, tetapi ini adalah real. Menurut kami triliunan rupiah. Ya, bayangkan kalau satu bulan satu tambang ilegal yang berjumlah 176 itu sekian puluh juta, mungkin ratusan juta satu tambang itu harus setor misalnya kewajiban baik itu pajak dan pendapatan lain, berapa banyak dalam kali sekian puluh tahun ya. Ini kami minta untuk ditertibkan tidak pandang bulu dan dikaitkan bahwa ini karena sudah ada unsur kerugian negara, kami minta untuk diproses juga secara undang-undang tipikor gitu kan. Apalagi ada dugaan di Subang ada salah satu BUMN PTPN ya yang areanya diduga katanya untuk dipakai sebagai tambang ilegal. Ini menurut kami ironis lagi. Kami minta tadi untuk Polda Jabar untuk menindak tegas ini. Bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Kami para advokat dari tim hukum Jabar Istimewa akan mengawal ini secara serius. Bahwa selain merusak merugikan kepentingan masyarakat ya, jalan-jalan menjadi rusak, lingkungan hidup terganggu, kerugian negara itu nyata gitu kan. Itu yang kami sampaikan. Sebelum kami akan sampaikan sesuatu, mungkin Bang Ruli akan menyampaikan. Kalau cukup gini, Bapak Ibu sekalian saat ini kami akan coba membacakan ada somasi terbuka kami. Rekan-rekan sekalian, kami tim hukum Jabar Istimewa akan membacakan somasi terbuka ya kepada saudara Andi El Hakim ya, alias Andi Gondrong ya, yang dimana saudara Andi El Hakim alias Andi Gondrong yang memimpin orasi pada saat demo menentang tambang ilegal pada tanggal 24 Januari 2025 di gerbang DPRD Subang
menyampaikan beberapa prinsip yang kami anggap melanggar hukum. Yang pertama, bahwa saudara L. Hakim Andi L. Hakim dalam orasinya ya menuntut serta mendesak pihak DPRD dan aparat penegak hukum untuk membuka tambang galian ilegal yang sudah ditutup. Menurut kami ini melanggar hukum. Karena jelas-jelas tambang ilegal kalau belum mempunyai izin itu tidak boleh beroperasi. Ya. Dan ini akan merugikan masyarakat umum. Kami minta saudara Andi L. Hakim ini ya untuk meminta maaf kepada masyarakat ya. Selain melanggar Undang-Undang 158, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang penambangan mineral dan batu bara yang di situ memuat tentang tuntutan pidana 5 tahun dan juga denda 100 miliar. Dalam orasi yang disampaikan oleh saudara Andi L. Hakim pada tanggal tersebut, dia mengatasnamakan sebagai pengusaha dan supir truk tambang, padahal dia adalah bukan pengusaha dan supir truk ya, diduga dia adalah bagian dari ormas tertentu. Ini adalah satu berita yang menyesatkan, yang berbau tidak benar yang disampaikan depan umum ya. Kemudian yang ketiga adalah saudara Andi L. Hakim alias Andi Gondrong menyatakan di bawah umum ya bahwa ada di antara supir yang sudah 18 hari kelaparan dan tidak makan. Tentu ini juga berita bohong yang menurut kami setelah ditelusuri bahwa ini berbau tidak benar ya. Kemudian yang lain adalah bahwa di dalam orasinya saudara Andi L. Hakim ini adalah menghasut, mengajak dan menjelek-jelekan tokoh-tokoh tertentu, mengatakan itu penjahat dan sebagainya. Menurut kami ini tidak pantas dan menghasut dan ini sudah melanggar hukum. Untuk itu kami memberikan waktu kepada saudara Andi L. Hakim 1 kali 24 jam untuk segera meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Subang ya, untuk segera meminta maaf. Kalau tidak, maka kami tim hukum Jabar Istimewa akan mengambil langkah hukum melaporkan saudara Andi L. Hakim ini kepada pihak kepolisian dan memprosesnya secara hukum ya. Itu yang dapat kami sampaikan terhadap hal ini kepada saudara Andi L. Hakim ya. Demikian adik. Mau nanya, akan audiensi ini pasti sepengetahuan gubernur terpilih begitu ya Pak ya. Nah, apakah ada pesan begitu untuk proses audiensi ini yang dilakukan begitu Pak? Jadi gini, dari Pak, gubernur terpilih. audiensi ini adalah independensi dari kami selaku tim hukum Jabar Istimewa ya, tidak melibatkan pihak manapun ya, tidak ada kaitannya dengan gubernur terpilih Jawa Barat ya. Kami adalah inisiatif karena kami dibentuk untuk mengawal semua kebijakan-kebijakan hal-hal yang dapat mengganggu masyarakat Jawa Barat. Karena lingkungan atau tambang ilegal ini mengganggu bagi masyarakat Jawa Barat, maka kami hadir ya, kami punya kepentingan kepada masyarakat Jawa Barat, maka kami hadir gitu ya. Itu ya, siapa kita ke kejaksaan ya, siapa jaksa tinggi ya. Bapak Ibu sekalian, pencinta keadilan dan salam keadilan. Pada siang hari ini tanggal 31 Januari 2025, kami tim hukum Jabar Istimewa ya, kurang lebih ada 60 advokat yang hadir. Tadi pagi kami mendatangi Mapolda Jawa Barat dan siang hari ini kami kembali datang kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin beraudensi dengan Bapak Ibu Kajati bahwa kami ingin melaporkan dan mengadukan kepada Ibu Kajati Jawa Barat dan memberikan support kepada Kajati Jawa Barat untuk menindak tegas tambang-tambang ilegal yang ada di Jawa Barat, yang menurut informasi kurang lebih 176 tambang itu yang dirilis resmi oleh
sumber daya manusia, sumber daya alam ya dari Dinas Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat ya, menurut kami lebih dari 176 tambang ilegal. Tapi berapapun jumlahnya itu, menurut hitungan kami triliunan rupiah negara dirugikan selama ini karena mereka sudah beroperasi puluhan tahun ya, sehingga kami mendorong Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk memproses tambang-tambang ilegal ini dan menutupnya sampai mereka memiliki izin yang resmi supaya negara tidak dirugikan, masyarakat tidak dirugikan, undang-undang tidak dilanggar. Oleh karena ini sudah mengandung unsur kerugian negara yang nyata, oleh karena puluhan tahun mereka sudah beroperasi, kami minta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk turun tangan memprosesnya dengan Undang-Undang Tipikor, karena unsur kerugian negara sudah nyata dan real, bukan lagi asumsi. Itu secara hukum kami memberikan legal opinion kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan juga Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. Ya, tadi di dalam laporan kami juga sampaikan bahwa ada dugaan dari salah satu BUMN ya, PTPN yang ada di Jawa Barat ya. Salah satunya tanahnya yang terletak di Subang diduga dipergunakan oleh salah satu dari tambang ilegal ini. Ini tentu ironis ya. Badan usaha milik negara tetapi lokasinya dipakai menjadi tambang ilegal dan merusak alam ya. Ini kami minta untuk ditindaklanjut, untuk diproses secara tegas oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat maupun oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya. Kemudian hal yang ketiga tadi secara terbuka kami juga menyampaikan somasi terbuka kepada Saudara Andi L. Hakim ya, koordinator demo ya pada tanggal 24 Januari 2025 lalu yang berdemo di DPRD Subang ya. Kami memberikan waktu 1 kali 24 jam kepada Saudara Andi L. Hakim ya untuk meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat melalui media-media massa ya, nasional, TV maupun media massa lain ya yang ada di nasional ya, dalam waktu 1 kali 24 jam untuk segera minta maaf. Kenapa? Ada 4 hal kami melihat bahwa Saudara Andi L. Hakim ini sudah melakukan satu penghasutan kepada masyarakat tentang tambang-tambang ilegal yang menurut kami melanggar hukum yang dilakukan oleh Andi L. Hakim ini, oleh karena mendesak untuk dibuka kembali tambang-tambang ilegal yang nyata-nyata melanggar undang-undang. Kemudian yang kedua, Saudara Andi L. Hakim ini di dalam pelaksanaan orasinya sudah melakukan hujatan, melakukan ucapan-ucapan yang bermusuhan dan menyerang pribadi harkat martabat orang tertentu ya, warga Jawa Barat dan masyarakat, tentunya melukai masyarakat Jawa Barat. Kami mohon ya sekali lagi 1 kali 24 jam Saudara Andi L. Hakim untuk segera memberikan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Jawa Barat ya. Kalau tidak, maka dalam beberapa hari ke depan maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum kepada Saudara Andi L. Hakim ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jawa Barat istimewa. Pimpinan juga sedang ada di Jawa. Jadi untuk audiensi sudah koordinasi paling hari Senin Pak untuk audiensinya, karena memang kita juga baru disposisi pimpinan per hari ini jam 1. Jadi kita juga kaget nih, nggak ada persiapan apapun untuk menjawab ini semua ini Pak. Itu jadi paling atas perintah pimpinan ya paling audiensi di hari Senin aja. Nggak apa-apa, sekarang kita secara simbolis ya. Intinya gini Pak, kita mulai Pak ya. Gitu ya. Oke Pak, silakan Pak. Jadi terima kasih nih Bapak-bapak dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya. Kedatangan kami ini kan positif ya, untuk mendukung, mendorong Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk menegakkan aturan khususnya mengenai tambang ilegal yang ada di Jawa Barat. Sesuai dengan yang sudah viral ya dalam waktu beberapa saat ini, bahwa
tambang ilegal yang ada di Jawa Barat ini berjumlah menurut dari Dinas Sumber Daya ya, Mineral Jawa Barat ya, itu berjumlah 176. Menurut kami lebih, tapi kita ikutilah data resmi yang dimiliki oleh dinas ya. Tapi menurut kami ini kerugian negara akibat tambang-tambang ilegal yang beroperasi bahkan ada yang sampai sekian puluh tahun ya, ini sangat merugikan sekali keuangan negara ya, karena tidak ada pemasukan sama sekali baik itu PAD maupun pajak ataupun apa kepada negara selama ini. Tentu kami sebagai pengacara-pengacara yang tergabung dalam tim hukum Jabar Istimewa ya, kami dibentuk untuk mengawal semua permasalahan hukum yang menimpa warga Jawa Barat. Jadi nanti di 27 kabupaten dan kota Jawa Barat ya, kami akan hadir posko-posko tim hukum Jabar Istimewa ya, yang mewakili untuk melayani masyarakat, mendukung visi misi dari Bapak Gubernur Bapak Deddy Mulyadi ya. Nah, dalam hal ini terkait dengan tambang ilegal ya, kami mohon Kejaksaan Tinggi khususnya untuk memproses tambang ilegal ini dengan bukan hanya undang-undang lingkungan hidup, undang-undang minerba, tetapi memprosesnya adalah secara undang-undang tipikor ya, karena kerugian negara dalam hal ini itu bukan lagi asumsi, bukan lagi prediksi, tetapi adalah sudah real, nyata, tinggal dihitung aja. Menurut kami ya, bayangkan kalau 176 tambang nih satu bulan itu harusnya menyetor ke kas negara yang 100 juta aja sebulan, maka satu tambang itu minimal 1 tahun 12 miliar ya. Kalau 12 miliar ya, bayangin kali 176 ya tambang ya. Ini menurut kami kan triliunan nih, prediksi kami uang negara, potensi kerugian negara ini besar sekali ya. Belum lagi kerusakan lingkungan, belum lagi kerusakan alam kan, lingkungan dan alam ini ya kan, jalan harus diperbaiki. Kami mendukung apa yang akan digagas ke depan ini oleh Pak Gubernur, jalan akan baik dan akan mulus, janji tahun ini akan mulus. Jangan sampai dirusak lagi dengan tambang-tambang ilegal. Nah, ini ke depan ini boleh mereka melakukan tambang karena kita juga butuh pasir ya, kita juga butuh batu untuk membangun apa dalam pembangunan ini, tetapi harus direncanakan secara matang dan tentunya harus resmi. Kami tidak mengganggu juga, tidak ingin mengganggu tambang-tambang yang apa, yang legal ya. Intinya kita dukung ya. Kalau ada masalah ke belakangan kami mendengar bahwa mereka sudah mengurus izin cukup lama di Pemprov dan lain-lain. Kami berjanji juga bahwa ini akan kami kawal juga, bahwa ke depan ini jangan ada lagi oknum-oknum di Pemprov, Pemda Kabupaten ataupun dari dinas manapun yang bermain-main dengan pengurusan izin ini, bahwa kita harus tegak lurus, kita dukung karena ini menyangkut lingkungan hidup dan kelangsungan hidup bagi masyarakat Jawa Barat. Jadi kami akan kawal, bukan kali ini saja. Oh, ini kami akan terus mengawal ini. Gitu Bapak-bapak dari Kajati ya. Kami terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas informasinya. Mungkin ya yang Bapak sampaikan pada hari ini akan sampaikan juga kepada pimpinan, dan terima kasih telah mengawal proyek-proyek tambang aliansi ini gitu. Ya paling untuk audiensi selanjutnya nanti di hari Senin ya Pak ya. Ya. Biar lebih jelasnya dengan pimpinan langsung gitu. Ya. Kami titip satu lagi Pak, satu lagi titip ya. Ini penting. Kami menduga ada galian tambang ilegal ini yang terletak di tanah milik salah satu BUMN PTPN di daerah Kabupaten Subang. Ya. Ini kami minta ditindak. Ya, ini ironis, apakah disengaja atau tidak sengaja kami tidak tahu. Tapi apakah betul? Ya tolong dicek. Ini kan berdasarkan informasi laporan yang masuk kepada kami. Ya, silakan, kami hanya menyampaikan informasi ini kepada Kejaksaan Tinggi, gitu kan. Dugaan bahwa itu milik PTPN atau siapapun, silakan untuk ditelusuri. Ya, kami tidak menuduh. Jadi kami hanya menyampaikan data yang kami terima. Toh ini sudah terbuka di podcast, baik itu ketika dengan Bupati terpilih Subang ataupun yang lain. Itu pun menurut kami lebih
Ini potensi kerugian, bukan potensi ya, kerugian negara yang nyata itu sekian puluh tahun ketika mereka selama ini beroperasi, itu kan sudah terjadi kerugian negara Pak. Karena kerugian pendapatan negara tidak masuk, pajak tidak masuk, dan harusnya mereka stop, dan kekayaan alam mereka truk kan gitu kan. Nah ini kan sudah ada kerugian negara. Kalau kita tabrakan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, tanah, bumi, air, dan segala isi yang terkandung di dalamnya adalah milik negara dan kuasai negara, dan untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat gitu ya. Menurut kita, dasar kita itu di situ bahwa harta alam milik negara ini ya menurut kami, bahasa kami sudah dijarah selama ini gitu kan. Jadi menurut saya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat harus turun tangan mengusut ini dengan bukan hanya pelanggaran undang-undang minerba yang sebenarnya notabene-nya ada di kepolisian kan, tapi untuk kejaksaan bisa menelusurinya lewat undang-undang tipikor. Kami mendorong gitu loh, makanya kami datang kepada Kejaksaan Tinggi mengawal bahwa kenakanlah kepada tambang-tambang ilegal ini pasal-pasal tipikor Pak, supaya bapak-bapak kejaksaan itu juga bisa proaktif untuk turun ke tambang-tambang ilegal ini Pak. Kami memberikan dukungan untuk bapak-bapak untuk turun ke situ, gitu kan. Siapapun pemiliknya kita kawal bersama-sama. Kami para pengacara se-Jawa Barat, sekian ribu pengacara yang tergabung dalam tim hukum Jabar Istimewa siap membantu Pak. Gitu. Itu aja. Kami datang ingin memberikan dukungan yang positif. Cukup Pak. Jadi tahan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Kejaksaan Tinggi saat ini mengadakan audiensi tadi sudah diterima oleh tim dari Kejaksaan Tinggi ya. Kami melaporkan hal yang sama kepada teman-teman di Kejaksaan Tinggi terkait tambang ilegal yang ada di Jawa Barat ya. Kami minta untuk ditindak tegas dengan memakai undang-undang tipikor. Kalau undang-undang minerba dengan undang-undang lingkungan hidup kan sudah berjalan oleh pihak kepolisian ya. Untuk mendukung, kami memohon kejaksaan untuk menindaklanjuti dengan undang-undang tipikor. Kenapa? Karena ini kerugian negara sudah nyata dan real. Puluhan tahun dengan keberadaan tambang-tambang ilegal ini sangat merusak dan merugikan negara. Kenapa? Karena selama ini mereka tidak pernah membayar pemasukan buat negara, mereka tidak pernah membayar pajak maupun pendapatan lain bagi negara. Sementara fasilitas dan itu adalah milik negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 33 ya, ayat 3 bahwa bumi, air, tanah dan segala yang terkandung di dalamnya adalah milik negara ya, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat ya, rakyat. Jadi atas dasar itu kami katakan di dalam pertimbangan legal opinion yang kami buat kepada kejaksaan maupun kepada kepolisian daerah Jawa Barat bahwa mereka bisa masuk lewat tipikor ya, kenakan supaya kerugian negara yang selama ini mereka tidak store bisa dikejar untuk dikembalikan kepada negara. Menurut kami triliunan negara ini dirugikan saat ini kalau kita hitung ya, ada yang sekian puluh tahun dan sebagainya gitu. Ya, kemudian kami tadi sekali lagi kami sampaikan apa yang terjadi juga untuk usut ya, salah satu BUMN dalam hal ini PTPN ya, yang kami dapatkan informasi dan juga ya bahwa tanahnya ada yang di daerah Subang dipergunakan sebagai ilegal, tambang ilegal. Kami katakan ini kami dapatkan informasi ini, silakan dicek betul apa tidak gitu ya kepada teman-teman kejaksaan dan juga kepolisian tadi ya. Itu sebabnya keberadaan kami tim hukum Jabar Istimewa, sekali lagi kami ingin memastikan bahwa proses hukum terhadap tambang ilegal ini berjalan dan kami akan kawal ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nah ini satu lagi Pak, tadi kami juga sampaikan ada somasi terbuka ya, ini kepada Andi L. Hakim ya. Tadi kami sudah bacakan di Polda Jabar. Kami ulangi, kami memberikan waktu 1 kali 24 jam, ini kami tanda tangani, ini ada sini ya, untuk nasional maupun daerah ya, TV ataupun apa, untuk segera kami tunggu ya, atas pernyataannya di orasi ketika demo 24 Januari 2025 yang lalu ya, yang beberapa hal yang kami anggap sangat krusial, dia harus minta maaf adalah sudah menyebarkan berita bohong tentang keberadaan para supir truk maupun pengusaha yang katanya terdampak ya atas hal ini,
dan juga menurut kami melanggar hukum ya. Melanggar hukum kenapa? Karena mendesak untuk membuka tambang ilegal itu kan sesuatu yang bertabrakan dan menentang bertabrakan dengan hukum ya, menghasut dan juga menyebarkan berita yang tidak benar dan penuh kebencian ya di muka umum ya kepada tokoh tertentu ya. Tapi kami mohon untuk minta maaf ke masyarakat Jawa Barat yang tersakiti dalam hal ini. Kalau tidak, maka kami akan melakukan langkah hukum dalam beberapa hari ke depan kepada saudara Andi El Hakim ya. Itu yang dapat sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu.